Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatal liyura a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat yang dimuliakan Allah. Surat Al-Zalzalah, surat Madaniyah, 8 ayat. Yang intinya ketika kita bahas, ketika kita oncekin sedalam-dalamnya, ini menyangkut segala apa amal yang kita lakukan. Dijelaskan dari awal, bismillahirrahmanirrahim. Apabila zulzilatil ardu zulzilati, dikuncangkan ardu itu bumi, zilzalaha dengan guncangan yang dahsyat. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, yang guncangkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira? Bumi dibelah aja kita udah kabur. Banjir datang tiba-tiba udah kabur. Porak-poranda, ribuan mayat melayang. Ribuan nyawa kembali tanpa alasan apapun. Baik itu yang kufur, non kufur semua, nggak peduli, langsung Allah ambil semua. Ini idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu wa akhrajatil, dan telah mengeluarkan ardu itu bumi, asqalaha, berat-berat isi-isinya di dalam dikeluarkan. Sudah dikoncangkan, mengeluarkan isi perut buminya. Kalau magma itu tembus bus dengan semburan, jatuhnya sebesar ini aja. Bisa bayangin, kalau magma panas itu hanya satu titik aja, kalau jatuhin kita, udah nancap ini di kepala. Pingsan kita, matilah kita. Jangankan ini, manusia matanya kena debu sedikit. Kalau istilah Jawanya kelilipan. Itu udah bingung ini padahal debu. Satu putet di mata rasanya nggak enak, ini nangis tidak mengek yang salah, itu baru harus cuy. Belum itu dari apa namakan goncangan-goncangan dahsyat. Wa qala insanu malaha wa qala, dan berkatalah mereka bertanya insanu manusia itu, ma apa yang terjadi lah pada bumi? Tanya ini manusia. Apa yang terjadi pada bumi? Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran, apapun bentuknya akan terjadi kiamat kubro. Yauma idin, pada hari itu tukatisu, bumi menyampaikan akhbaroha, beritanya. Bumi menyampaikan akhbaroha, beritanya. Berita bagaimana? Berita meletusnya dia. Berita inilah datangnya kiamat akbar. Berita inilah munculnya kehancuran. Bisa dibayangkan, apakah ada yang bisa selamat? Nggak ada. Adakah yang bisa lari? Nggak ada. Bahkan si musuh Allah pun, Dajjal pun nggak akan bisa. Bi anna rabbaka, karena Tuhan kalian Allah, auha, telah memerintahkan laha kepada mereka. Manusia tanya, ditanya, kemudian dijawab. Bumi menyampaikan beritanya karena ini merupakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Aukhalaha yauma idin, pada hari itu yasdurun nasu, manusia keluar, yasdurun nasu, keluar dari kuburnya. Astata, dalam keadaan berkelompok-kelompok, keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok, bergolongan-golongan. Ada yang golongannya lidahnya panjang, dahinya panjang. Ini orang bagaimana? Ada yang jalannya terbalik, ada dia bangkit dalam keadaan
rambutnya berapi, dan segala banyak sekali sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Liyurau a'malahum, liyurau, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, yaitu balasan perbuatan. Ternyata liyurau a'malahum ini sudah muncul ketika mereka sebelum dihisab, bangkit dari kubur, sudah menunjukkan amalnya masing-masing, amal kita masing-masing. Ada yang keluar dari kubur perutnya besar tapi keluar nanah, keluar lalat, keluar ulat yang besar-besar menggigitinya, Masya Allah. Baunya busuk. Bisa dibayangkan ketika antum nemui jenazah atau nemui bangkai, ini menemui mayat. Mayat itu di laut ataupun dimanapun, ataupun di mana, ketika itu belum diketahui bagaimana mayat, bau mayat busuknya bagaimana. Bau busuknya mayat manusia itu lebih keras daripada busuknya mayat atau bangkai hewan. Kenapa seperti itu? Karena manusia makanannya termasuk dalam keadaan omnivora. Apa aja dimakan. Apa saja dimakan. Faman ya'mal miskola dzarratin khairan yarah, dan barang siapa ya'mal, mengerjakan miskola seberat zarratin zarrah, khairan, sesuatu kebaikan, yarah, nanti saya akan dilipatkan, akan dibalaskan semua. Faman ya'mal miskola dzarratin khairan yarah, dibalas semua amal kebaikan. Sebaliknya, wa man ya'mal miskola dzarratin sarran yarah, dan mereka sebaliknya yang amalnya bejat sedikit sebesar debu pun akan diperlihatkan, muncul itu waktu itu. Sudah dijelaskan dengan surat Al-Zalzalah. Dan ini sering kita baca. Namun kita tidak bisa memahami ayat ini. Dan ayat ini begitu bermakna, berarti nanti setelah kejadian. Dan ini sudah diperlihatkan mulai sekarang, di mana lempengan-lempengan sudah mulai gerak. Lempengan gerak dengan lempengan lainnya, timbullah apa namakan pengambilan air, kemudian dimuntahkan lagi apa namakan tsunami. Gerakan lempengan dengan lempengan akan dinamakan dengan earthquake atau gempa bumi. Mereka punya tugas masing-masing sebagai hamba Allah juga, sebagai makhluk Allah juga. Dan mereka taat atas perintah Allah. Bumi ini taat atas perintah Allah. Makanya ketika kita hidup, jangan suka memanjangkan patok tanah. Jangan suka berebut waris. Jangan suka berebutan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Kenapa? Akan mendatangkan musibah atau azab. Terima aja apa adanya. Mereka yang senantiasa mengkakai atau senantiasa ingin bagiannya lebih baik, mereka tidak akan bisa kekal selamanya. Hartanya tidak akan bisa kekal, tidak akan bisa berkah barokah. Makanya ada kejadian, dan ini bukan kejadian, kenyataan berkali-kali mereka yang ngalah dari rebut waris, mereka malah hidupnya mulia. Mereka yang berebut waris malah hidupnya sengsara. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, ingatlah dengan ayat ini. Faman ya'mal miskola dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal miskola dzarratin sarran yarah. Kalau kita sudah ayat ini, kita sudah tahu ayat ini begitu besar manfaatnya, mari kita pelajari dalam keadaan realisasi di masyarakat. Usyikum wa nafsu bitaqwallah, wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.